Perkenalkan, nama saya Jemaah Saturike dengan NIM 10311243035. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas UTLO 3.1.4 kalkulus lanjut. Yang dimana untuk soal yang pertama adalah diberikan fungsi saklar dengan f x, y sama dengan x pangkat 2 min 3y pangkat 2 di titik P 1,2. Untuk yang soal pertama adalah hitunglah faktor gradien fx, y dari fungsi f. Yang kedua adalah tentukan nilai gradien df di titik P. Yang C, hitunglah turunan berarah du P dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A 3,4. Lalu yang D, pada arah mana turunan berarah dari F di titik P ke nilai maksimum, berapa jumlah maksimumnya. Lalu yang E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dvf P sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geografisnya. Lalu sini untuk soal yang pertama dan jawabannya, fungsi skalar dari fx, y sama dengan x pangkat 2 min 3y pangkat 2 di titik P 1,2. Lalu untuk hitung yang pertama, hitung vektor gradien fx, y dari fungsi f. Jadi menggunakan aksen x atau turunan tersiannya, turunan dari x, yaitu untuk x pangkat 2 yaitu turunannya 2x. Dikarenakan pada bagian sini dikarenakan penjumlahan atau pengurangan, maka untuk x dan y jika pada turunan x dan y sini bisa dianggap konstanta atau tidak bisa dipakai. Berarti kayak yang tadi fx sama dengan x pangkat 2 untuk turunannya adalah 2x. Untuk fy turunannya sama dengan minus 2y. Lalu untuk turunan dari f x, y sama dengan 2x, minus 6y. Lalu untuk nilai gradiennya adalah dari P 1,2 adalah ini dalam kurung 2 min 1, karena di sini x nya adalah 1 dan sini 2x, yaitu 2 min 1, dan di sini kan minus 6y, jadi minus 6 kali 2, yang dimana hasilnya adalah ini minus 2, minus 12. Lalu untuk yang C, hitunglah turunan berarah DUV P dengan U searah A sama dengan 3,4, yang dimana untuk U nya adalah ini untuk mencari U adalah vektor A dibagi ya kayak gini, sama dengan untuk hasilnya adalah 3,4 dibagi akar pangkat 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 untuk mencari hasil yang ini dengan menggunakan cara yang ini. Lalu tinggal dikalikan 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, dijumlahkan adalah 25, akar pangkat 25. Ini bisa diubah menjadi 3/5 dan 4/5 untuk ini, untuk yang bagian ini untuk U1 nya, dan yang ini untuk U2 nya. Lalu kita tinggal masukkan DU FP sama dengan 3/5, 4/2 dan 2, minus 12 yang di sini 2, minus 12. Lalu di sini kita tinggal mengalikan dengan 2 kali 3/5 atau x dikali ini, x dikali U1 dan y dikali U2.
yang dimana 2 kali 3/5 minus 12 kali 4/5 sama dengan 6/5, karena ini 2, ini bisa kalau diakar diperperin, dijadikan pecahan, ini bisa menjadi 2/1, jadi 6/5 minus ini 12 dikali 4 sama dengan minus 48 diper 5, ini hasilnya adalah minus 42/5. Lalu yang D, pada arah mana turunan berarah dari fx di titik P bernilai maksimum, berapa nilai maksimumnya? Untuk arah U maksimum adalah ini dari gradien dari fp, dan yang kayak tadi di sini, yang di bagian sini, yang jadi ini kan dalam kurung 2 min 12 per ini akar pangkat 2 pangkat 2 ditambah minus 12 akar 2, yang dimana ini hasilnya adalah minus 2, minus 12 per akar 148. Lalu untuk nilai maksimumnya, ini untuk arah maksimumnya adalah yang bagian sini. Lalu untuk yang nilai maksimumnya adalah akar pangkat 128, dan hasilnya adalah ini. Untuk nilai maksimum dari sini. Lalu untuk yang arah vektor unit V, di mana turunan berarah di UV P 0. Jelaskan secara singkat makna dari geografisnya. Untuk DUV dalam kurung P sama dengan ini PD U sama dengan 0, yang berarti nilai V tegak lurus dengan gradien. Untuk gradiennya adalah ini untuk VP dalam kurung 2, minus 12, jadi arah tegak lurusnya menjadi V sama dengan 1 per akar 12 pangkat 2 plus 2 pangkat 2. Ini hasilnya dari tegak lurus dari sini, atau kebalikannya dari tegak lurus dari bagian sini, yang berarti itu kebalikan dari minus 2 menjadi 12, minus 12 menjadi 12. Ini sama kayak tadi, cuma ini yang digantinya 1 per akar dalam kurung 12 akar 2 plus 2 akar pangkat 2 dikali dalam kurung 12,2 sama dengan ini 1 per akar 148 dikali 11,2. Arah ini merupakan arah yang ini untuk grafisnya, arah ini merupakan arah yang tidak berubah karena turunan arahnya adalah 0. Ini karena di sini turunannya adalah 0, berarah di DF P sama dengan 0. Jadi untuk turunan arahnya adalah sama dengan tidak berubah karena turunannya sama dengan 0. Lalu untuk soal yang kedua adalah diberikan fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 minus 3 x plus y sama dengan 2, y pangkat 2. Kita langsung ke jawabannya adalah untuk A, ini fungsi turunan parsial dari fx dan fy. Untuk turunan parsial dari fx, ini yang masuk itu dari fx, ini x, y, ini sama dengan f aksen x, yang dimana ini sama-sama turunan. Lalu di sini adalah hasilnya dari x pangkat 3 hasilnya 3x pangkat 2, karena ini 3 dikali 1 sama dengan 3, lalu makanya dikurangi 1, lalu dan 3x ini hasilnya sama dengan 3. Lalu untuk pada bagian ini y, karena penjumlahan berarti konstanta atau tidak bisa dimasukin,
Jika itu kalau itu perkalian maka bisa dimasukin ke dalam rumus ini. Untuk FY ini sama dengan Y pangkat 2 menjadi 2Y. Ini untuk hasil turunan parsialnya. Untuk Fx sama dengan 3x pangkat 2 min 3 dan FY nya 2 min Y 2Y. Lalu yang B, tentukan titik stasioner dari fungsi Fx. Titik stasioner di mana itu Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0. Untuk 3x pangkat 2 min 3 sama dengan 0 dan 2y sama dengan 0, yang berarti untuk ini untuk x pangkat 2 nya sama dengan 1, karena di sini untuk 3 pada bagian sini 3 dan minus 3 dikurangi sama dengan 0, jadi untuk x nya x pangkat 2 nya sama dengan 1. Ini bisa dicari dengan x sama dengan plus minus 1, karena misal minus 1 pangkat 2 sama dengan 1, hasilnya sama. Lalu jadi titik stasionernya adalah 1,0 dan minus 1,0. Lalu yang C, hitung turunan parsial kedua fxx dan fyy dan fxy. Untuk fxx turunan kedua dari x adalah, kan di sini ada 3x pangkat 2, ini tinggal dikalikan 3 dikali ini tinggal dikalikan 3 kali 2 sama dengan 6x, dan ini dihilangkan karena sudah tidak ada x nya lagi. Lalu untuk 2y sama dengan turunan keduanya adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Untuk fx nya sama dengan 0. Lalu untuk yang D, uji titik stasioner minimum lokal, max lokal atau titik pelana. Untuk mencari ini gunakan uji diskriminan sama dengan df, turunan kedua dari fx dan turunan kedua dari fy min ini untuk fx y pangkat 2. Titik untuk yang pertama adalah titik 1,0 dan minus 1,0. Ini untuk titik 1,0 yang dimana untuk turunan kedua dari ini adalah 6x, kita tinggal masukkan 6 kali 1 sama dengan 6. Untuk fy ini sama dengan 2, karena di sini adalah y nya sama dengan 0, berarti ini tidak usah dimasukin dalam sini. Lalu untuk menghitungnya kita tinggal kalikan dari ini turunan kedua dari fx dan fy, dan karena fx nya sama dengan 0 maka 6 dikali 2 sama dengan 12 ini lebih dari 0, dan fxx sama f turunan kedua dari f lebih dari 0. Ini bisa menjadi minimum lokal. Lalu untuk situasi yang kedua adalah di titik minus 1,0 di turunan kedua 6x sama dengan 6 dikali minus 1 sama dengan minus 6. Ini sama untuk y nya sama dengan 2 dan fx nya sama dengan 2, sama-sama. Lalu untuk d nya sama dengan d minus 6 kali 2, ini dikalikan sama dengan minus 12. Ini minus 12 kurang dari 0, maka ini bisa disebut dengan titik pelana. Lalu untuk yang E saya lihatnya jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apa titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Kita jelaskan di sini di titik 1,0 ya, karena di sini ada di titik 1,0 nya itu adalah minimum lokal, maka kita jelaskan di titik minimumnya. Di titik minimum 1,0 itu bukan minimum global, karena berdasarkan defisit dari fx, y di domain df, jika dan hanya jika fx0, y0 kurang dari sama dengan fx, y untuk semua x, y elemen df. Jadi untuk fungsi f 1,0 dimasukkan ke dalam
F 1,0 ini bisa dimasukkan ke rumus yang awal, karena untuk F nya sudah diketahui 1,0, maka kita bisa mencari, nah ini di Fx sama dengan ini 1, 0, maka ini 1 pangkat 3 minus 3 kali 1 plus ini 0, maka hasilnya adalah ini 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikurangi minus 3, karena 3 kali 1 berarti ini sama dengan minus 2. Namun jika titik fx y nya sama dengan 3 dan nih minus 3 dan 0, maka untuk f 3,0 sama dengan ini, kita tinggal masukin cara yang tadi lagi di pada bagian sini, ini minus 3 dan 0 berarti minus 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, dan minus 3 kali minus 3 itu sama dengan minus 3 kali minus 3 sama dengan 9, yang berarti minus 27 dikurangi 9, yaitu hasilnya adalah minus 18, yang artinya minus 2 bukan minimum global karena ada hasil yang lebih kecil dari minus 2. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.